Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih hari ini puasanya? Lancar kan? Oh iya, ngomong-ngomong kita sudah mendekati hari lebaran ya, semoga tetap semangat mengikuti perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Robi Maratul Hikmah. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang manajemen kas. Saya akan menjelaskan sedikit nih, mulai dari pengertian, tujuan, dan fungsi dari manajemen kas. Nah, langsung saja, apa sih yang kalian tahu tentang manajemen kas? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, kas negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendaharawan umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Jadi, manajemen kas adalah pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi. Manajemen kas memberikan kepada manajemen alat untuk berfungsinya suatu organisasi dengan menggunakan kas atau sumber daya liquid yang dimilikinya dengan cara yang tepat. Lalu, apa ya tujuan dari manajemen kas? Jadi, tujuan utamanya adalah dengan manajemen kas yang baik, suatu pemerintahan dapat memanajemen kas, mendanai pengeluaran-pengeluaran tepat pada waktunya, dan memenuhi setiap kewajibannya ketika jatuh tempo. Williams menyatakan tujuan-tujuan dari manajemen kas pemerintah yang efisien, diantaranya yang pertama yaitu untuk menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dalam sistem perbankan dan menekan seminimal mungkin biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan saldo tersebut pada sistem perbankan. Yang kedua, mengurangi resiko operasional, resiko kredit, dan resiko pasar yang terkait dengan kegiatan pemerintah dan pendanaan kegiatan pemerintah. Yang ketiga, menambah fleksibilitas dalam cara pemerintah menentukan kapan penerimaan kas pemerintah dibandingkan dengan pengeluaran kas pemerintah. Dan yang terakhir, mendukung kebijakan-kebijakan keuangan lainnya. Selanjutnya, kita ke fungsi manajemen kas. Jadi, fungsi manajemen kas yang pertama yaitu untuk mengeliminasi kas menganggur. Setiap uang yang disimpan dan tidak digunakan untuk meningkatkan pendapatan serta mengurangi biaya merupakan kerugian atau loss opportunity. Dana-dana yang tidak dipakai untuk membayar transaksi-transaksi yang akan terjadi dapat digunakan untuk melunasi utang yang ada serta dapat diinvestasikan untuk menghasilkan arus kas masuk ke rekening pembendaharaan. Yang kedua, mendispositosikan penerimaan tepat pada waktunya. Memiliki uang di tangan lebih baik daripada memiliki piutang atau tagihan kepada pihak lain. Kas mudah dikonversi dengan segera menjadi sesuatu yang berharga. Piutang, suatu pos yang akan dikonversi di masa yang akan datang, sering mengalami keterlambatan penyelesaian transaksi atau mengalami penurunan nilai. Yang ketiga, membayar tepat pada waktunya. Beberapa pembayaran harus dilakukan pada tanggal tertentu, seperti gaji pegawai atau bantuan langsung secara tunai. Nah, fungsi-fungsi tersebut dapat dicapai dengan menentukan jumlah dana alokasi dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional penting karena sumber daya keuangan yang terbatas sehingga dibutuhkan kegiatan perencanaan dan pengalokasian dana yang dimiliki. Kegiatan ini untuk memastikan semua kegiatan operasional dapat dibiayai. Jika kemudian setelah semua kegiatan telah dialokasikan dananya dan masih ada yang tersisa, maka sisa dana ini tersebut dapat dipergunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dijelaskan oleh Inka Pratiwi. Silahkan Inka Pratiwi. Terima kasih Hikmah. Perkenalkan saya Inka Pratiwi. Saya akan menjelaskan materi mengenai dasar syariah manajemen kas. Kas adalah mata uang kertas atau logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas terdiri dari giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain. Dengan kata lain, kas adalah harta tunai yang dimiliki seseorang ataupun perusahaan. Harta tunai yang tersimpan mencapai nistakan dan halnya, maka ia wajib terkena zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas
la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna sabilillah walladzina yaknisuna adh-dhahaba wal fitnatu wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahim-rahim mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Dalam As-Sunnah terdapat riwayat-riwayat yang sahih dan secara tegas menerangkan kewajiban zakat dari kedua logam mulia ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Mimma min sahibi dhahabi wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumil qiyamah sufihat lahu safaiha min nar fa uhmiya 'alaiha fin nari jahannam fayaqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama darajat wa'idat lahu fi yaum kana miqdaruhu 50 alfasana hatta yuqda baina ibadi fayura sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Yang artinya tidak ada seorang pun pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya kecuali pada hari kiamat nanti dibuatkan untuknya lempeng-lempeng dari api yang terbuat dari emas dan perak miliknya sendiri. Kemudian lempeng-lempeng itu dipanaskan dalam neraka jahanam dan dengannya disetrikalah lambung, dahi, dan punggungnya. Setiap kali mendingin lempengan itu, maka diulangi lagi untuknya. Pada suatu hari yang lamanya sebanding dengan 50.000 tahun hingga diputuskan di antara hamba-hamba Allah, maka ia pun akan melihat jalannya menuju surga ataukah menuju neraka. Hadis riwayat Muslim. Husain Syahta menjelaskan macam-macam harta yang wajib disakati karena kedudukannya sebagai harta tunai, yakni yang pertama al-nuqud al-mutlaqah, yaitu emas, perak, dan yang dihukumi sama dengan keduanya. Yang kedua uang, baik uang logam maupun uang kertas serta yang sehukum dengan keduanya. Yang ketiga piutang, amanah, dan perjanjian keuangan. Yang keempat perhiasan dan mahar. Yang kelima, surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan cek. Yang keenam, simpanan investasi pada bank. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pratiwi Ilandini. Ya, saya Pratiwi Ilandini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai motif perusahaan kas. Motif perusahaan kas itu ada 3. Yang pertama, motif transaksi atau transaction motif. Motif ini sangat dibutuhkan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan transaksi dari perusahaan tersebut dan dipergunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran seperti pembelian barang atau jasa, pembayaran gaji, upah utang, dan pembayaran lainnya. Besarnya tingkat saldo transaksi tergantung pada besar kecilnya perusahaan dan periode waktu kas masuk dan kas keluar. Perusahaan yang besar pada umumnya cenderung melakukan banyak transaksi. Jika arus kas masuk dan keluar dapat disinkronisasi, maka saldo kas dapat diminimalisasi. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif ini fokus pada kemampuan kas untuk menunjang daya beli pada saat timbul kejadian yang tidak diharapkan atau peluang yang tidak diperkirakan sebelumnya. Saldo untuk pencegahan berfungsi sebagai cadangan pada saat ketidakpastian meningkat sebagai akibat perubahan industri, ekonomi, dan dunia. Saldo untuk keperluan darurat ini umumnya disediakan dengan menggunakan portofolio dari pasar uang dan pasar modal. Kriteria kunci dari penggunaan metode ini adalah tingkat keamanan yang tinggi, likuiditas, dan kemudahan untuk mencairkan surat berharga menjadi kas. Yang ketiga, ada motif spekulasi atau spekulatif motif. Motif ini timbul seiring dengan
keinginan manajemen untuk memiliki sejumlah kas yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang timbul secara tidak terduga. Manajemen harus mempunyai prediksi bahwa saldo kas tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari operasi normal perusahaan. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan tidak menyimpan kas untuk tujuan spekulasi. Artinya, uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang, seperti turunnya harga bahan baku secara tiba-tiba akan menguntungkan perusahaan dan diperkirakan kemungkinan akan meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Serta ketika terjadi kenaikan harga surat berharga maupun investasi berharga. Dengan begitu, perusahaan dapat tetap memperoleh keuntungan. Selanjutnya mengenai aliran kas. Dalam perusahaan, aliran kas itu terbagi menjadi dua, yaitu aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow. Aliran kas masuk atau cash inflow merupakan aliran sumber-sumber dari mana kas diperoleh. Aliran kas keluar atau cash outflow merupakan kebutuhan kas untuk pembayaran-pembayaran. Aliran kas ada yang kontinu dan tidak kontinu atau intermittent. Aliran kas masuk kontinu adalah aliran kas masuk yang bersifat rutin. Misalnya, penerimaan dari hasil penjualan secara tunai, penerimaan piutang yang telah dijadwalkan sesuai dengan penjualan kredit yang dilakukan, dan lain-lain. Aliran kas masuk intermittent atau tidak kontinu adalah aliran kas masuk yang bersifat tidak rutin. Misalnya, penerimaan uang sewa gedung, penerimaan modal saham, penerimaan utang atau kredit, penerimaan bunga, penjualan saham, dan lain-lain. Yang ketiga, arus kas keluar kontinu adalah aliran kas keluar yang bersifat rutin. Misalnya, pembelian bahan baku dan bahan pembantu, membayar upah dan gaji, membeli peralatan kantor habis pakai, dan lain-lain. Yang terakhir, aliran kas keluar intermittent adalah aliran kas keluar yang bersifat tidak rutin. Misalnya, pembelian aktiva tetap, pembayaran angsuran utang, pembayaran dividen, pembayaran bunga, dan lain-lain. Nah, di sini ada bagan mengenai aliran kas dalam perusahaan. Teman-teman bisa simak penjelasan dari saya dan memperhatikan bagannya biar lebih jelas. Aliran kas dalam perusahaan itu diawali dengan pemberi pinjaman dan pemilik perusahaan yang memberikan uang dan atau barang kepada perusahaan sebagai modal awal perusahaan untuk memulai bisnisnya. Setelah menerima uang, perusahaan akan mengubahnya menjadi aset. Misalnya, untuk membeli gedung, kendaraan, tanah, mesin, aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan agar berjalan dengan lancar. Selain diubah menjadi aset, perusahaan juga harus menyisihkan uang untuk disimpan, untuk berjaga-jaga apabila perusahaan akan mengeluarkan uang untuk pembayaran-pembayaran lain. Aset yang dimiliki digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Misalnya, tadi kan ada pembelian mesin. Nah, mesin ini kan digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dalam menghasilkan produk, perusahaan bisa menghasilkan barang atau jasa tergantung dari jenis perusahaannya. Misal, perusahaan itu mengeluarkan uang untuk membeli suatu barang yang akan dijual kembali, maka disebut perusahaan dagang. Perusahaan yang menghasilkan jasa disebut perusahaan jasa. Perusahaan juga bisa memproduksi produk sendiri, biasanya disebut perusahaan manufaktur. Perusahaan ini akan mengeluarkan uang untuk membeli bahan baku dan bahan penolong untuk produksi suatu produk. Nah, bagan yang sedang saya jelaskan ini merupakan bagan aliran kas dalam perusahaan manufaktur. Setelah perusahaan ini memproduksi barang atau jasa, produk tersebut akan dijual agar perusahaan itu menerima uang, dan biasanya itu ditambah dengan laba. Dari hasil penjualan itu, perusahaan akan mendapat uang yang terdiri dari dua, yaitu keuntungan dan harga pokok penjualan. Uang yang digunakan untuk membeli bahan-bahan itu dikembalikan kembali kepada pemilik dan digunakan untuk membayar utang kepada pemberi pinjaman. Setelah semuanya terpenuhi, maka sisa uang akan digunakan untuk perkembangan perusahaan yang lebih bagus lagi. Contohnya, untuk membeli mesin baru atau bisa juga digunakan untuk investasi, karena dengan investasi bisa memberikan keuntungan ke perusahaan.
Suatu arus kas masuk dan kas keluar yang ada di perusahaan, kegunaannya itu untuk menjalankan suatu operasional perusahaan, dengan tujuan agar perusahaan itu memperoleh keuntungan. Dari bagian aliran kas dalam perusahaan itu dapat disimpulkan bahwa uang keluar itu digunakan untuk yang pertama, pembelian aktiva tetap, baik itu berupa tanah, rumah, kendaraan, gedung, dan lainnya. Yang kedua, pembayaran upah, biaya administrasi, dan penjualan. Yang ketiga, pembelian bahan mentah atau barang yang akan dijual kembali untuk perusahaan dagang. Yang keempat, pembayaran pinjaman kepada pemberi pinjaman. Dan yang terakhir, rive atau pengambilan uang oleh pemilik. Selanjutnya, uang masuk itu terdiri dari yang pertama, penjualan aktiva tetap perusahaan. Yang kedua, investasi pemilik atau penambahan modal. Yang ketiga, meminjam uang kepada pihak lain. Yang keempat, menjual produk usaha perusahaan. Yang kelima, menagih piutang. Jadi, apabila ada pembeli yang belum membayar atau piutang, kemudian menagihnya, nah itu merupakan uang masuk. Setiap proses aliran kas harus dicatat karena sangat penting dalam kegiatan usaha. Dan hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga aliran kas yaitu yang pertama, jangan boros mengambil atau prive karena sering kali melihat banyak uang di kas, lalu si pemilik itu membeli barang-barang yang diinginkan secara pribadi tapi tak terkontrol. Yang kedua, hati-hati dengan piutang usaha. Jika pelanggan tidak membayar langsung atau utang, maka piutang usaha itu akan banyak. Apabila sulit ditagih, maka akan mempengaruhi kondisi kas perusahaan. Yang ketiga, jangan salah membeli aktiva tetap. Dalam membeli suatu aktiva tetap, itu jangan boros, tetapi jangan terlalu hemat juga, karena terlalu hemat itu bisa berakibat tidak berjalannya usaha secara efektif dan hindari pengeluaran yang tidak penting atau tidak perlu. Yang keempat, cari supplier yang bisa membantu kelancaran usaha, karena hubungan yang baik dengan supplier itu akan membantu perkembangan usaha. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Yusti Intan Fatihah. Oke teman-teman, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang motif dan aliran kas yang ada dalam perusahaan. Sekarang bersama saya, Yusti Intan Fatihah, kita akan mempelajari tentang model-model yang ada dalam manajemen kas. Apa saja sih model-model yang ada dalam manajemen kas itu? Oke, langsung aja. Yang pertama ada model persediaan atau biasa disebut dengan model Baumol. Model Baumol merupakan kebutuhan akan kas yang ada dalam sebuah perusahaan yang mirip dengan pemakaian persediaan. Apabila perusahaan memiliki saldo kas yang tinggi, maka perusahaan akan mengalami kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dananya pada kesempatan investasi yang lebih menguntungkan. Dalam model manajemen kas yang diajukan oleh Baumol sering disebut dengan istilah model persediaan. Kenapa? Karena di dalam Baumol itu mengakui adanya kesamaan antara manajemen persediaan dengan manajemen kas apabila dilihat dari aspek keuangannya. Dalam manajemen persediaan, ada biaya pesan yang dibayarkan setiap melakukan pemesanan dan biaya simpan untuk menyimpan bahan yang akan dibeli. Jika kita lihat dari sisi manajemen kas atau biaya pesan, seperti biaya komisi pedagang efek yang dikeluarkan untuk merubah sekuritas menjadi uang kas, dan biaya simpan berupa hasil bunga yang hilang karena perusahaan menyimpan uang tunai yang besar. Oleh karena itu, perlu ditentukan adanya surat berharga yang harus dijadikan sebagai uang tunai pada setiap saldo kas yang sudah mendekati nilai 0. Di mana model Baumol itu mengasumsikan bahwa pemakaian kas selalu konstan setiap waktunya. Oke, maka untuk menentukan model persediaan atau model Baumol, bisa kalian lihat rumus yang ada di layar ya. Untuk keterangannya itu Q itu merupakan saldo kas optimal, F merupakan biaya transaksi tetap, T merupakan total kebutuhan kas dalam suatu periode, I merupakan tingkat bunga pada satu periode. Oke, kita langsung ke contoh kasus ya. Diketahui dalam suatu perusahaan, pemakaian kas setiap tahunnya itu sebesar 1.200.000.000 rupiah. Tingkat bunga dari sekuritas sebesar 12% per tahun. Sedangkan biaya transaksi mengubah sekuritas menjadi kas sebesar 50.000. Untuk menghitung perubahan jumlah sekuritas menjadi kas menggunakan rumus sebelumnya.
Dan oleh karena itu, maka dihasilkan saldo kas optimum itu dalam perusahaan sebesar Rp31.622.776. Oke, dapat disimpulkan lagi bahwa dalam manajemen kas model Baumol, ketika perusahaan tersebut itu harus menjual sekuritas sebesar Rp31 juta. Oke, untuk selanjutnya itu ada model Miller dan Orr. Itu merupakan model yang ada dalam Baumol yang berasumsi yang sulit untuk dipenuhi, yaitu terhadap pemakaian kas setiap waktunya itu diperoleh sama. Oleh karena itu, tidak cocok untuk kondisi ketidakpastian pemakaian kas. Model ini juga dikenakan oleh Miller and Orr, tentunya lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran kas itu berfluktuasi dan dari waktu ke waktu secara random. Di mana model ini pada dasarnya itu menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang seharusnya dimiliki oleh sebuah perusahaan. Ada beberapa asumsi dalam Miller dan Orr, seperti yang pertama itu ada aliran kas harian random dan sulit untuk diramalkan. Yang kedua ada transfer dari sekuritas yang cepat. Yang ketiga ada tren musiman dan skill yang tidak dipertimbangkan. Terus yang ketiga ada biaya pembelian dan penjualan sekuritas yang tetap. Terus 4 ada struktur, termin, tingkat bunga, flat, dan tingkat bunga tidak berubah. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat dari grafik yang ada di layar. Oke, untuk keterangannya itu Z itu merupakan persebaran uang tunai, UL itu merupakan tingkat maksimum, LL itu merupakan tingkat minimum, dan RP itu merupakan titik pengembalian uang tunai. Oke, dalam perusahaan itu tidak boleh berinvestasi sampai mencapai tingkat maksimum, maka dibutuhkan adanya rencana anggaran biaya agar batas dan alokasi keuangannya itu bisa lebih jelas, karena batas ini juga diturunkan dengan menambah batas minimum dikalikan dengan batas persebaran uang tunai. Oke, yang terakhir ada model Stone atau yang mirip dengan Miller dan Orr, tetapi di sini lebih memberikan perhatian pada manajemen saldo kas daripada menentukan ukuran transaksi kas yang optimal. Di mana ketika saldo itu mencapai batas pengendalian tertinggi atau batas pengendalian terendah, tidak secara otomatis maka akan melakukan investasi atau disinvestasikan oleh sekuritas, tetapi melihat terlebih dahulu harapan adanya aliran kas masuk atau keluar dari beberapa hari yang akan datang. Oke, kalian bisa melihat penjelasannya juga di grafik yang ada di layar ya teman-teman, di mana diagram tersebut itu menjelaskan terdapat batasan pengendalian atas atau H dan batas pengendalian bawah atau O dalam model Stone yang sebagai batasan pengendalian luar. Sedangkan H min X dan O plus X itu disebut sebagai batasan pengendalian dalam. Apabila dalam saldo kas itu mencapai titik A atau batas pengendalian atas luar, maka perusahaan harus melihat aliran kas yang ada pada beberapa hari yang akan datang untuk menentukan atau memperkirakan apakah saldo kas itu akan kembali bergerak ke dalam batas pengendalian atas maupun batas pengendalian dalam. Apabila saldo kas menuju titik C, maka perusahaan itu tidak perlu melakukan investasi, tetapi bila saldo kas itu menuju titik B, perusahaan perlu melakukan adanya investasi. Begitu pula apabila saldo kas itu sudah menunjukkan titik F maka perusahaan perlu melihat aliran kas pada beberapa hari yang akan datang untuk memperkirakan apakah saldo kas itu akan kembali bergerak ke dalam batasan pengendalian atas maupun dalam. Selanjutnya, apabila saldo kas itu menuju titik D, maka perusahaan tidak perlu melakukan disinvestasi, tetapi bila saldo kas itu menuju titik B, maka perusahaan tersebut perlu melakukan disinvestasi untuk sekuritas tersebut. Terima kasih. Dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan yang pertama,
Manajemen kas adalah pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi. Manajemen kas memberikan kepada manajemen alat untuk berfungsinya suatu organisasi dengan menggunakan kas atau sumber daya liquid yang dimilikinya dengan cara yang tepat. Yang kedua, tujuan dari manajemen kas sendiri yakni menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dan mengurangi risiko operasional. Ketiga, dasar hukum yang menjelaskan tentang manajemen kas yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 34 dan hadis riwayat Muslim. Yang keempat, tiga motif mengapa perusahaan perlu memegang kas adalah motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Untuk kesimpulan yang kelima, siklus kas merupakan rentang waktu dari barang dagangan diterima. Siklus kas juga merupakan penjumlahan umur rata-rata dari persediaan ditambah periode pengumpulan rata-rata piutang dikurangi periode pembayaran utang usaha. Untuk yang keenam yaitu untuk model manajemen kas itu ada tiga. Yang pertama model persediaan, yang kedua Miller dan Roth, yang ketiga ada model stand. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Mawar indah harum wangi, aromanya menyentuh nurani. Pesan ini sebagai pengganti diri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari kami, wassalam.